Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Pada pagi hari ini kita dari Jateng Pos TV bersama rombongan berkesempatan diberi kesempatan yang istimewa oleh seseorang, oleh beliau di samping saya ini. Pemirsa, kalau Anda orang Semarang, ada nama grup Facebook yang followernya luar biasa besar, namanya Mik Semar. Tentu Anda mengenal nama ini, ya. Anda mungkin juga justru selama ini sudah menjadi anggota, sudah memanfaatkan konten-konten atau layanan yang ada di Mik Semar itu, karena Mik Semar itu anggotanya sangat besar. Nah, tetapi memang selama ini banyak yang tahu Mik Semar menggunakan, tapi mungkin tidak tahu siapa sebetulnya dalang, ya, dalam tanda kutip, atau tokoh atau otak di balik layar Mik Semar ini. Nah, kali ini kami Jateng Pos diberi kesempatan untuk ketemu langsung sama beliau, dalang Mik Semar. Jadi dalangnya Mik Semar, ya, ini kita ketemu sama beliau sehingga pemirsa nanti bisa tahu sebetulnya siapa yang bisa membuat Mik Semar menjadi luar biasa itu. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami ketemu dengan Bapak Rahmulyo Adiwibowo, atau yang akrab disapa Pak Bowo atau Pak Rahmulyo. Kami bisa ketemu sama beliau dan kita ingin bertanya-tanya tentang bagaimana beliau membangun yang namanya grup Facebook yang sangat besar. Kalau nggak salah sekarang anggotanya sudah 460-an ribu. Ya. Itu terbesar tidak hanya di Semarang, tapi mungkin di Indonesia itu sudah top 10 grup Facebook yang terbesar, ya. Luar biasa, dan itu ada di Semarang. Selamat pagi Mas Bowo. Selamat pagi Pak. Ya, di tengah-tengah kesibukan Pak Bowo ini, ya, yang punya banyak kesibukan, kami diterima, terima kasih. Ini gimana sih cerita Mik Semar ini? Kapan dibuat, didirikan, terus apa yang mendasari membuat grup sehingga seperti sebesar ini, Mas Bowo? Ya, awal-awal Mik Semar itu kan memang dibuat oleh Pemkot, Pak. Pemkot Semarang? Iya. Oh. Dibuat oleh kawan-kawan Pemkot untuk menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Dulu belum ada lapor-lapor gubernur, lapor Hendi atau apa, belum ada, masih manual, orang masih pakai media sosial, Facebook sebagai sarana komunikasi. Nah, Mik Semar itu dibuat oleh Pemkot. Tahun berapa, Mas? Start 2015-an. 2015, ya, udah 5 tahun, ya. Jalan, ya. Jadi waktu itu memang sangat efektif, ya, ketika kemudian laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh orang-orang Pemkot. Pemerintah. Ya. Tetapi problemnya adalah tidak setiap laporan ini kan kemudian di-handle. Tidak setiap laporannya kemudian diurus oleh orang-orang Pemkot. Ini kemudian netizen keluar sifat aslinya, netizen maha benar itu. Ya. Wah, ngonek-ngonek yang nggak jelas segala macam kepada orang-orang Pemkot. Lalu kemudian nggak kuat nih orang Pemkot ini, grup ini menjadi autopilot, tidak teratur dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya mencoba untuk mencari tahu dengan orang Pemkot itu. Waktu itu malah saya tanya ke yang buatnya, dia bilang passwordnya lupa gitu. Malah lupa, ya? Berarti kan memang sudah dilupakan grup ini, gitu. Betul. Akhirnya saya kemudian sama teman-teman coba terus aktif di situ. Akhirnya kita ada pemberitahuan dari Facebook pusat bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengelola. Waktu itu masih kurang lebih sekitar 5.000 follower, ya? Ya. Nah, awalnya saya juga menganggap bahwa grup ini hanya sekedar grup biasa gitu, ya, nggak terlalu penting banget. Tapi ketika kemudian saya membaca sebuah postingan ada motor yang hilang, terus kemudian ditemukan oleh netizen, terus kemudian orang sudah hilang 20 tahun ketemu juga di situ, itu membuat saya bilang, wah, ini grup ini kalau dikelola dengan baik, di manage dengan baik, tidak ada pembulian, tidak ada hoax, tidak ada sara segala macam, ini menjadi keren gitu kan. Nah, akhirnya kemudian ya tadi kita diskusi dengan beberapa kawan-kawan yang aktif. Terus kemudian ya itu ada pemberitahuan dari MAK itu, dari Facebook pusat, bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengelola. Nah, dari situlah kemudian kita kelola dengan baik. Karena apa? Kita merasa punya tanggung jawab sosial,
tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan anak bangsa ini, bagaimana menjadi warga yang bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab secara verbal, tapi bertanggung jawab di media sosial. Jangan sampai kemudian orang ngerasa bahwa mentang-mentang di media sosial nggak kelihatan, dia bisa seenaknya untuk membuli, dia bisa seenaknya untuk mencaci maki, dia bisa seenaknya untuk istilahnya menghina atau mencaci orang dan sebagainya gitu. Nah, lewat Mixmar lah kami coba buat keteraturan seperti itu. Nah, sampai dengan sekarang hampir 450.000 itu rupanya ada pihak yang kemudian tidak senang dengan kondisi seperti itu. Lalu kemudian mereka membuat kayak semacam nama Mixmar tandingan ya. Ada kurang lebih sekitar 15 grup. Ini kami lagi kumpulkan bukti-buktinya untuk kita minta kepada pihak kepolisian, dan karena memang pihak yang berwenang yang bisa mengajukan permohonan untuk itu di drop gitu. Karena sekali lagi kita punya tanggung jawab sosial, kita punya tanggung jawab moral, tetapi kalau kemudian ada kelompok grup dengan nama yang sama di dalamnya kemudian tidak ada keteraturan, akhirnya kita juga akan kena imbasnya. Ya, kecuali namanya tidak sama ya. Kecuali namanya tidak sama, silahkan. Kan ada yang berhak dan punya badan hukum, ada yang tidak. Ya, sebenarnya kami tidak ingin bicara soal badan hukumnya, ya. Kita bicara soal keteraturan aja lah. Kalau kita sudah punya label ini, tolonglah nggak usah ditiru, nggak usah dijiplak gitu loh. Kita kalau mau kreatif, ya silakan kreatif yang lain. Tapi rupanya memang mereka tidak bisa menandingi bahasanya ya gitu. Kan tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Waktu kemudian kemanfaatannya bagaimana ya. Lalu kemudian mereka dengan seenaknya, karena memang tidak ada aturan soal itu, mereka seenaknya aja untuk menjiplak atau buat yang mirip-mirip. Iya, betul. Nah, itu yang saya sebenarnya tidak ingin bicara soal aspek hukum-hukum lah ya, karena walaupun background saya hukum, terlalu kompleks persoalan ini. Kita bicara pergaulan manusia biasa aja. Kalau saya udah punya ini, ya tolong dihormati, itu gitu aja. Tapi kalau kita sudah peringatkan, kita sudah ingatkan, bahkan saya sudah umumkan bahwa Mixmar ini sudah berbadan hukum, sudah ada terdaftar di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, tolong yang lain tidak menggunakan nama dan logo yang sama. Oke, ini pesan yang penting buat beberapa pihak yang mungkin sengaja atau tidak membuat grup-grup yang mirip-mirip ya. Oke, itu yang soal itu. Yang lain, Mas, mungkin banyak yang belum tahu juga tentang Mixmar itu apa kepanjangannya, kok disebut Mixmar, kemudian apa bentuk layanan Mixmar sehingga Mixmar ini benar-benar disukai oleh masyarakat khususnya Kota Semarang dan diikuti sampai 460.000. Ya, yang jelas sih sebenarnya Mixmar itu kan singkatan dari Media Informasi Kota Semarang. Oh, Media Informasi Kota Semarang ya, Mixmar ya. Ya, Media Informasi Kota Semarang atau wadah atau tempat, kalau saya lebih menyebutnya rumah interaksi warga Kota Semarang, antar warga Kota Semarang. Apapun, untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan informasi, untuk bertanya tentang sesuatu hal, untuk share informasi apapun, untuk jualan produk dan sebagainya. Jualan juga oke. Ya. Maka ini sebagai rumah. Medianya itu ada di basisnya ada di Facebook, on Facebook. Nah, karena rumah, supaya rumah itu bersih, maka ada penjaga rumah tersebut. Betul, ada yang ngatur. Ada yang ngatur rumah itu. Ya. Ada tuan rumah itu supaya tamunya juga nyaman, interaksi tamu antar tamu, warga dengan warga, member dengan member. Maka kami menyebut anggota ini dengan warga gitu ya. Warga dengan warga, member dengan member ini supaya asik, harmonis. Nah, maka tamu tuan rumah itu kan mengatur bagaimana membuat postingan. Jangan nyampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan nyebar hoax, jangan buat berita sara, jangan ngebully orang. Nah, ini kita atur. Nah, kita ingetin, tolong dong hilangin kata-kata ini, hilangin ini. Itu kita atur. Maka saya punya penjaga rumah Mixmar ini hampir kurang lebih 80 orang. Itu yang dinamakan Sekota Semarang ini? Enggak, di Facebook Mixmar itu kita ada pengurusnya lah ya. Ada pengurusnya ya. Yang bagian ngontrol, ngatur dan sebagainya itu ada 80 orang. Itu yang kita sebut dengan nama punggawa. Punggawa atau admin ya istilah umum. Moderator. Kalau di Facebook moderator. Nah, kalau dalang utama saya ini
itu label yang diberikan oleh kawan-kawan karena mix semar, jadi kayak sedikit nama-nama kayak pewayangan kayak dunia gitu kan. pewayangan. Jadi ada dalang utama yang Ada memainkan istilah dalang, ada istilah penggawa ya. ya, nah ada Dalang admin, utamanya ya saya panjenengan ini ya. admin, moderator itu kan gitu. Dirut lah ya, gitu ya dalam perusahaan ya. CEO ya, owner lah, sorry. Oke, disitulah tim, kemudian penjenengan gawangi, penjenengan pimpin itu ya. Ya, pertama kita dengan jumlah 4 orang, saya membuat aturan internal, postingan harus begini, terus kemudian karena lama-lama kita ini kan relawan ya, kita ini seneng, karena basisnya seneng, terus kita relawan, akhirnya kita rekrut orang, Pak. Ada 3 kali rekrutmen, tahapan rekrutmen punggawa itu. Punggawa itu. Ya alhamdulillah banyak yang minat. Sebelum dikasih tahu ini nggak ada gajinya, ini nggak ada honor. Tapi Sampai sekarang? Sampai sekarang, Pak. Oh ya? Iya, tidak ada honor yang mereka berikan, tidak ada yang honor yang mereka dapatkan gitu. Artinya mereka sejak awal udah kasih tahu ikut Ming Semar, pengurus Ming Semar harus siap kehilangan kuota, tapi nambah banyak teman loh. Ya. Ya toh. Nambah banyak Pahala. teman. Pahala pastinya kan gitu tuh. Bantu orang. Mereka akhirnya mau gitu loh. Walaupun tadi ya mereka tidak mendapatkan apapun berupa materi, tapi mereka senang. Hampir kurang lebih 80 orang saya drill pertama. Nah, ada tahapan rekrutmen. Jadi istilahnya kita punggawa 1, ini kita kencengin, udah paham berapa, sekitar 10 orang, nanti kita rekrutmen punggawa 2, nanti yang ngajarin yang ini. Gitu ya. Nanti yang ketiga yang ngajarin yang keduanya. Nanti kalau salah saya yang ngasih tahu. Nah, kayak gitu. Mereka ini tugasnya menyeleksi, mengedit. Ya, jadi sementara postingan masyarakat. Ya, sementara kami ini menggunakan sistem filter. Itu tadi karena ada 15 grup yang bernama Mix Semar itu. Gitu dia tanpa filter, Pak. Nun sewu, bayangin orang BAB diposting. Orang begituan diposting. Ya, ngumpat ya. Bagaimana kalau kita nggak filter? Nah, tugas kawan-kawan ini memfilter satu. Betul. Tidak hanya memfilter postingan, tetapi juga memfilter sebuah postingan yang apakah berita ini atau informasi itu enak dibaca atau tidak. Betul. Jangan sampai cuma postingan, lur, meh mangan enak neng endi umpamanya. Ya. Nah, itu udah nggak bakalan kita Bakalan lolos ya. Iya. Postingan apa nggak jelas. Minimal informasinya harus mengandung unsur 5W1H. Paling tidak, karena kita juga ngajarin supaya netizen ini punya ya belajar jurnalisme dikit lah. Citizen journalism itu bisa belajar yang kita bangun seperti itu. Betul. Cuman karena memang bedanya dengan media-media lain itu, media di based on Facebook ini ada interaksinya. Ada kolom komen, ada kolom subkomen dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian netizen ini menjadi sangat antusias ketika dia membaca sebuah berita atau postingan. Apa yang ada dalam pikiran dia pasti akan keluar di situ. Betul. Ketika ada berita tentang kasus misalnya yang kemarin lagi heboh itu yang di SPBU. Ya, SPBU, orang diludahin di SPBU ya, itu. Kalau informasi itu muncul di berita konvensional, netizen itu paling cuma geram toh aja. Ya, koran di TV kan. Di koran di TV cuma payah gitu. Responnya tidak bisa langsung. Tapi begitu itu muncul di Ming Semar, udah langsung muncul sifat aslinya netizen yang maha dahsyat itu. Ya. Kui kakean micin ya toh. Kui sing lahirin yang iki wah macam-macam gitu loh. Dan yang paling penting respon pihak berwajib langsung ya. Nah, itu yang paling penting. alhamdulillah itu yang kita rasakan, Pak. Manfaatnya seperti itu. Betul. Ada beberapa kali postingan yang memang kemudian menjadi based on information bagi semua pihak. Ya, sorry saya cerita misalkan kawan-kawan wartawan banyak mantau dari situ. Stand by Ming Semar. Cari beritanya mengacu dari situ ya, dikembangin. Jadi ketika ada informasi dari netizen begini, terus wartawan itu akan turun ke lokasi untuk memastikan ya atau ngecek cross and checknya, tanya kepada pihak terkait. Jadi berita mereka ya. Seperti itu. Termasuk juga tahun berapa ya, 2018-an yang kata pembunuhan supir Grab gitu ya, supir Grab yang di Tembalang itu juga on Ming Semar, sehingga kemudian dari situ polisi bisa ngelacak ini siapa korban dan sebagainya. Berarti juga tidak hanya masyarakat, tapi juga aparat hukum, termasuk polisi juga memantau Ming Semar setiap hari, termasuk pemerintah itu ya. Termasuk juga Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo, Pak
Hendy. Ada keluhan apa ini gitu ya? Iya. Ada persoalan apa itu? Jadi karena justru mereka beliau ini ada di Mix Semar, maka bagaimana kami membuat Mix Semar juga menjadi suatu media yang dipercaya gitu. Yang berwibawa ya, karena ada Pak Gubernur di dalamnya, ada Pak Wali Kota ya. Masa ecek-ecek aku yang kena nanti kan kayak gitu. Kepala dinas ya, Ada polisi, kepala kan. dinas. Contoh kayak postingan semalam. Ada Mix Semar tanya, saya nama ini mengalami sakit stroke sudah bertahun-tahun, mohon bantuannya Pak Wali. Gitu kan? Langsung Pak Wali komen. Langsung di situ. Komen, Pak Wali komen, lalu ngetek Pak Dinas Kesehatan, Pak Hakam tolong ditanganin. Luar biasa. Ini kan sebagai bentuk respon cepat ya bagi seorang pemimpin Ya. terhadap warganya. Mungkin yang kayak gitu tuh banyak, Pak. Betul. Mungkin yang kayak gitu banyak. Tapi ketika Pak Wali muncul pada postingan tersebut dan langsung memberikan respon cepat, ini kan sebagai sebuah keajaiban bagi bagi yang si bersangkutan, netizen ya. itu. Meskipun pemerintah juga membuat konten-konten pelayanan ya, pelayanan saluran, tapi mungkin juga belum tentu secepat model di sosmed ya. Sekarang Pak, yang namanya kawan-kawan PDAM itu nongkrongnya di situ. Jadi kalau ada Pengaduannya lewat postingan Mix Semar, ya? PDAM bocor, PDAM macet, langsung ngetek itu Pak Joko itu humasnya PDAM. Udah nggak mesti melewat kanal pengaduan yang mereka buat. Karena apa? Mereka merasa saya ngadu responnya ada apa nggak jelas nih. Itu kedua ya manual ya. Manual. Betul. Ini memang luar biasa. Ini kan dilihat sama orang banyak. Gitu. Betul. Oke, dengan anggota yang banyak lalu sangat efektif untuk saluran komunikasi seperti itu, Mas. Berarti ini secara tidak langsung itu Mas Bowo itu seperti punya power kekuatan yang luar biasa. Dengan anggota segitu itu sebenarnya kalau di koran zaman sekarang, Mas, itu mungkin bisa 20 perusahaan koran gitu ya. Kalau bicara oplah koran, Mas. Dengan 460.000 follower itu. Iya. Itu dengan kata lain, pertama, Mix Semar menjadi sangat dibutuhkan dan membawa manfaat buat masyarakat. Tapi dengan kata lain yang juga sebetulnya sebagai dalang, Mas Bowo ini seperti orang yang ditakuti gitu sebetulnya. Oh, enggak juga, Pak. Sama pejabat apalagi gitu. Enggak. Saya Maksudnya merasa sering Mas Bowo, mbok saya enggak dikritik seperti itu, atau Mas Bowo saya mbok enggak. Gini, saya pikir kondisi sekarang para pemimpin pejabat ya sudah paham bahwa kebebasan berbicara itu dilindungi oleh undang-undang. Oke. Tetapi bagaimana kemudian saya sebagai pemangku kepentingan di Mix Semar mencoba untuk menyuguhkan satu kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu yang bertanggung jawab. Anda boleh kritik tetapi jangan mencaci maki. Betul. Anda boleh memberikan pendapat atau saran tetapi jangan membuli. Bedakan itu. Ngecek ya. Ya. Anda boleh kritik pemerintah tetapi jangan melecehkan. Nyinyir ya. Ya, nyinyir dan sebagainya. Anda silakan saya biasa aja Pak Ari gini. Silakan Anda berpendapat, silakan Anda komen, silakan Anda menuliskan pokok-pokok pikirannya, tetapi tadi gitu dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Artinya kalau ada pihak-pihak yang tersinggung, ada pihak yang merasa dirugikan atas tulisanmu, Anda harus siap bertanggung jawab. Ya. Jangan kemudian Anda tulis ya anaknya sendiri. Misalkan Anda tulis pemerintah sekarang ngaco. Ngacoknya itu yang mana gitu loh. Anda harus jelasin. Kalau cuma nulis pemerintah sekarang ngaco banyak gitu. Anak TK juga bisa nulis kayak gitu. Ya. Tapi makanya kan saya mencoba untuk meminimalisir berita-berita politik di Mix Semar. Gitu ya. Ya. Bukannya karena ini belum siap, Pak. Ya. Netizen belum siap terhadap berita politik. Masih terjadi pro dan kontra. Hanya menambah konflik aja Ya, ya. Yang daripada ada kemudian ya. menambah konflik. Padahal kita sering bicara soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu diakui oleh negara, oleh undang-undang, tetapi kebebasan yang seperti apa? Gitu kan. Nah, makanya saya pikir ini masyarakat kita belum siap untuk berdemokrasi yang baik gitu ya. Tapi
saya berikan kebebasan mereka untuk, makanya kita hilangkan itu hal-hal yang berkaitan dengan postingan-postingan politik. Oke, kemudian Mas Bowo, mumpung ketemu sekalian kan kita tanyakan. Ini kan sudah menjadi grup yang besar ya. Manfaat sosial sudah sangat jelas semua merasakan. Tapi mungkinkah dari grup ini juga ada dampak secara bisnis atau ekonomi lah buat pengelolanya? Selama ini sih saya menganggap ini mengalir aja gitu ya. Cuman memang ada beberapa perusahaan-perusahaan gitu ya, itu coba untuk Pak kita di endorse dong gitu. Pak kita coba diiniin dong gitu. Memang apalagi kalau kelompok-kelompok bisnis gitu ya. Makanya saya serahkan sama dilayani atau teman-teman tidak aja. itu? Kenapa? Dilayani apa tidak? Ya sepanjang kemudian ada sesuatu hal yang menguntungkan dan hasil keputusan teman-teman gitu ya. Bermanfaat juga buat masyarakat ya. Gitu. Nggak masalah ya. Artinya dari sisi Tetapi bisnis. di sisi lain kami juga tidak kemudian bicara soal bisnis. Misalkan ada sekolah yang Pak kita tolong dong Pak kita dibantu untuk dipromosikan. Sudah. Sekolah ini kan kasihan juga lah ya. Kita nggak bicara soal bisnis. Bisnisnya ada tetapi bukan tujuan utama ya. Betul. Lebih banyak ke sosial. Jadi saya sekilas melihat kontennya itu lebih banyak sosial memang ya selain karena visi misi kita Pak. Visi misi kita Mixmart itu social humanity. Sosial dan kemanusiaan. Dan saya selalu tekankan sama teman-teman, berbuat baik aja terus deh. Jangan pernah capek Anda untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang Anda buat itu pasti akan menular kepada kanan kiri Anda, keluarga dan lingkungan. Akan kembali juga keluarga, lingkungan, siapapun ya, orang-orang yang dekat dengan Anda itu akan mendapatkan berkah dari kebaikan yang Anda buat. Itu aja yang selalu. Selama ini apa saja kegiatan sosial yang sudah dilakukan? Banyak Pak, kita punya yang namanya Rumah Donasi Mixmart. Donasi? Rumah Donasi Mixmart. Itu jadi, kenapa itu kita buat? Jadi netizen ini kan gampang iba. Ya. Bayangan ketika kemudian Anda melihat ada postingan dengan seseorang, gambar seseorang yang dia sakit, kondisi sakit, terus di bawahnya mohon bantuan adik ini segala macam, silakan bagi yang mau kirim donasi ke nomor rekening ini. Banyak Pak yang kirim seperti itu. Dengan 4.600 orang. Tapi persoalannya benar nggak nih? Oh, yang misalnya di luar-luar itu ya, betul. Ya, gambarnya ini kan di Google banyak. Pertanggungjawaban. Gambar kayak gitu di Google banyak. Betul. Ya, pertanyaannya benar nggak? Rekeningnya ini masuk ke pribadi apa memang benar ke orang itu? Nah, untuk mengantisipasi seperti itu kita buat yang namanya Rumah Donasi Mixmart. Jadi itu saya pertanggungjawabkan, pengurus pertanggungjawabkan, dan setiap uang yang masuk itu pasti akan kita posting ulang. Kegiatan-kegiatan kita posting ulang sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Dapat dari ini sekian, kumpulkan sekian, untuk ini sekian. Banyak untuk apa aja Mas? Bantu kursi roda. Banyak kan kursi roda, orang sakit, krep itu segala macam. Pemerintah punya, pemerintah ada. Tapi kan tadi kadang-kadang partisipasi masyarakat ya, potensi sosial. Kita butuh ngebangun tidak hanya ngandelin pemerintah, tapi kita bisa membangun sebuah kolektif bersama, membangun untuk itu menjadi lebih mudah, lebih besar kekuatannya ya. Macam-macam, ada benerin rumah rusak. Membangun rumah rusak itu. Terus lagi yang terakhir ini. Yang terakhir korban salah pengeroyokan yang di Banyumanik itu, anak kecil itu. Itu anak-anak itu ya. Habis biaya hampir 59 juta rumah sakitnya, terus kemudian waktu itu udah saya yang posting itu. Saya mohon bantuannya minimal 10.000. Anda transfer, Anda kirim bantuan ke anak ini. Bapak tahu dalam hitungan berapa jam? 60 juta kita dapatkan. Jam? Dalam hitungan jam, itu saya yang posting 60 juta yang saya dapatkan untuk bantu anak itu. Udah mau selesai itu biayanya ya? Alhamdulillahnya lagi, biaya rumah sakitnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi biaya ditanggung, berarti uang itu bisa masuk uangnya langsung masuk ke korban ya? Anak itu korban. Luar biasa. Cuman kan tapi kondisinya anak itu susah Pak, kepalanya sekarang sudah sarafnya kena, dia kasihan. Mungkin terakhir dikit aja Mas Bowo, bahwa penjenengan membuat Mixmart ini kan jauh sebelum sekarang. Sekarang kan penjenengan akhirnya menjadi anggota DPR ya, DPRD Kota Semarang dari PDIP gitu.
mungkin bayangan orang ya pasti aja jadi wong dia punya grup yang besar di Semarang. Itu benar nggak itu kayak gitu? Sebenarnya nggak juga, ini saling berkait. Ketika saya buat Mik Semar sebelum saya jadi anggota dewan, kemudian saya berbuat apa segala macam tanpa saya harus menyebut, saya ini calon, saya ini anggota dewan, enggak ya. Tapi orang cukup melihat saya. Nah, ketika saya kemudian terpilih, orang-orang berpikir bahwa problem di Mik Semar itu akan lebih mudah dengan adanya saya. Malah terbantu ya. Gitu. Problem di Mik Semar apa sih? Problem sosial, Pak. Ya. Jalan rusak, Orang lampu hilang, mati, kehilangan, orang hilang, sosial. jual beli. Apalagi saya di wakil ketua komisi D bidang kesejahteraan sosial, orang terlantar. Ya. Artinya orang akan berpikir bahwa dengan adanya saya di Mik Semar itu akan lebih memudahkan urusan kita. Menyerap aspirasi pas ya. Menyerap aspirasi masyarakat. Jadi masih mantau terus setiap hari? Ya always tuh, Pak. Always ya, karena kan penggawanya dalangnya ya. Saya mantap. Oke. Nggih, Mas. Terima kasih sekali kesempatan Siap. buat Jateng Pos TV. Mudah-mudahan sedikit ketemuan ini menjadi informasi yang manfaat buat masyarakat, terutama bagaimana mengelola grup. Ini menurut saya tidak seperti biasanya grup-grup yang asal-asalan. Ini dikelola oleh manajemen, oleh seorang anggota DPRD sekarang, sehingga Mik Semar menjadi grup yang luar biasa, yang bermanfaat, dan mungkin memang ketat ya, harus ketat karena kan menjadi acuan banyak pihak itu. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih, Sekali Pak. lagi, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.